Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hermawan, BP22 5720 11013. Saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul e-commerce. Temuan satu yaitu pengantar e-commerce. E-commerce mengacu pada transaksi komersial yang dilakukan secara elektronik, umumnya melalui internet. Keuntungan e-commerce menawarkan kemudahan, jangkauan global, dan fleksibel yang besar dibandingkan dengan model bisnis tradisi. Jenis-jenis e-commerce. Seterusnya ada manfaat e-commerce. Ada 4, yaitu ketersediaan produk, kemudahan belanja, harga bersaing, dan pengalaman belanja yang diperkaya. Tantangan e-commerce. Ada 3, yaitu persaingan, keamanan, dan logistik. Contoh platform e-commerce populer. Ada Amazon, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Tren terkini dalam e-commerce. Ada 2, yaitu kecerdasan buatan dan pembelian suara. Peluang dan prospek bisnis e-commerce. Dia memulai dan menjalankan bisnis e-commerce. Ada 5, itu riset pasar, pilih platform, buat strategi pemasaran, kelola investasi, layanan pelangganan. Dan ada juga latihannya. Nah, lanjut pertemuan kedua, teknologi dan infrastruktur. Yaitu ada komponen utama dalam e-commerce, itu ada 4, yaitu website, hosting, payment gateway, dan security. Ini mana tadi ya? Ngapain malam? Dan terusnya ada domain, hosting, dan SSL. Selanjutnya ada platform e-commerce populer dan fitur-fitur kunci platform e-commerce dan perbandingan platform e-commerce. Perlindungan konsumen dalam e-commerce dan penggunaan digital cash dan pembayaran digital. Dan terkini dalam infrastruktur e-commerce. Kesimpulannya, membangun fondasi e-commerce yang kuat. Selanjutnya ada pertemuan 3, proses transaksi dan payment gateway. Proses transaksi dan payment gateway masih mengenai proses transaksi dalam e-commerce dan peran penting payment gateway dan menjaga keamanan dan kelancaran transaksi. Alur proses transaksi dalam e-commerce. 1, pencarian, pemilihan, pembayaran, verifikasi, konfirmasi, dan pengiriman. Pengenalan payment gateway. Cara kerja payment gateway. Selanjutnya adalah keamanan payment gateway. Selanjutnya metode pembayaran. Ada 4, yaitu transfer bank, e-wallet, kartu kredit, dan QR. Manfaat penggunaan payment gateway. Ada 4, yaitu keamanan, kecepatan, dan kemudahan, dan peningkatan penjualan. Tantangan dan kendala payment gateway. Biaya transaksi, interaksi sistem, keamanan, dan penipuan dan ketidaksesuaian. Terakhir ada regulasi dan kepatuhan. Selanjutnya akan lanjut pertemuan 4. Pemasaran digital untuk e-commerce. Membangun strategi pemasaran digital yang kuat untuk mendorong pertumbuhan e-commerce Anda. Memahami pemasaran digital. Pentingnya analitik. Ada 4, pengukuran keberhasilan, timah kampanye, pengambilan keputusan. Selanjutnya ada strategi SEO. Ada 3, yaitu riset kata kunci, optimasi konten, dan pembuatan link. Yaitu selanjutnya ada optimasi SEM, penargetan, pengujian AB, pemantauan. Dan media sosial, konten yang menarik, interaksi pelanggan, dan iklan bertarget. Teknik marketing. Ada 3, yaitu segmen pelanggan, personalisasi, dan otomasi. Ada alat analitik, Google Analytics, Facebook Insights, dan Instagram Ads. Studi kasus itu toko online, mode, dan platform e-commerce. Kesimpulan, pemasaran digital sangat penting untuk keberhasilan e-commerce dengan memahami dan menerapkan strategi yang tepat dan meningkatkan visibilitas, membangun merek, dan menghasilkan versi yang menguntungkan. Selanjutnya kita akan
Masuk ke pertemuan 5, manajemen logistik dan pengiriman. Pengertian dan pentingnya logistik dalam e-commerce. Logistik adalah proses perencanaan, informasi, dan kontrol pengerakan dan penyimpanan barang serta layanan terkait dan dari titik asal ke titik konsumsi untuk menuju ke pelanggan. Pentingnya logistik dalam e-commerce. Logistik memainkan peran vital dalam memastikan pengiriman lewat waktu, ketepatan pesanan, dan kepuasan pelanggan. Logistik yang disebut dengan meningkatkan efisiensi dan operasi bisnis kalian. Jenis-jenis pengiriman yaitu ada standar, expert, internasional, dan lain-lainnya. Integrasi dengan layanan pengiriman yaitu JNE, Gojek, dan Secepat. Pengolahan stok dan gudang, inventarisasi dan sistem manajemen gudang. Perencanaan dan pengendalian rantai pasokan. Ada 3 yaitu perencanaan, pengendalian, dan optimasi. Tantangan dan tren dalam logistik e-commerce yaitu 1. Ada peningkatan e-commerce. 2. Perubahan perilaku konsumen dan stabilitas. Selanjutnya kita akan melanjut pertemuan 6, meningkatkan relasi pelanggan dalam e-commerce. Layanan pelanggan yang baik merupakan faktor kunci dalam menarik dan bertahan pelanggan di era digital. Memahami versi pelanggan, tool untuk layanan pelanggan, dan peran chatbot. Strategi pelanggan loyalitas program. Selanjutnya akan pertemuan 7 yaitu analisis data dan optimalisasi e-commerce. Analisis data dan optimasi e-commerce memaksimalkan performa e-commerce Anda dan mengakses data dan optimal yang tepat. Itu yang dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan. Pentingnya analitik dalam e-commerce. Memahami perilaku pengunjung, Google Analytics, pemantauan lalu lintas, dan konversi. Memahami interaksi pelanggan. Selanjutnya ada strategi optimasi konversi. Selanjutnya menetapkan tujuan dan metrik, assessing untuk evaluasi, analisis data penjualan, dan interaksi dan tindak lanjut. Dan tugas besarnya adalah dikasih itu membangun toko online untuk produk fashion. Nova adalah sebuah toko online yang baru didirikan untuk menjual produk fashion, wanita, pakaian, dan sepatu. Meskipun memiliki produk yang menarik, mereka kesulitan untuk menarik pengunjung cukup untuk meningkatkan penjualan mereka. Membangun toko online yang menampung produk mereka, memudahkan transaksi dan pengalaman pengguna. Tugasnya adalah 1. Analisis website dan fitur. 2. Ada proses transaksi dan pembayaran. 3. Pemasaran digital. 4. Logistik dan pengiriman. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.